warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Fungsi Bahasa sebagai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Emma Huzaimah, MPD. Berikut nama-nama kelompoknya. Saya Boytri Agustus. Saya Diana Fiana. Saya Devi Juliani. Dan saya Devina Aistiara. Berikut pemaparan materi dari kelompok 3. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem simbol, bunyi yang bermakna dan berartikulasi, atau yang dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbitrer dan konvensional, yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk saling berkomunikasi. Ada juga pendapat lainnya tentang pengertian bahasa yang diungkapkan oleh Syamsuddin. Beliau memberi dua pengertian bahasa. Yang pertama adalah bahasa, alat yang dipakai untuk membentuk pikiran dan perasaan. Dan yang kedua, bahasa adalah tanda yang jelas dari kepribadian yang baik maupun yang buruk dari setiap manusia. Penjelasan kedua ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan sosial. Pada dasarnya bahasa sudah menyatu dalam kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi sesama manusia. Sedangkan dalam literatur bahasanya dirumuskan fungsi bahasa secara umum bagi setiap orang adalah: yang pertama adalah sebagai alat komunikasi. Pada saat menggunakan bahasa sebagai komunikasi, berarti memiliki tujuan agar para pembaca atau pendengar menjadi sasaran utama perhatian seseorang. Dan yang kedua, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakannya masing-masing, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Fungsi bahasa yang ketiga adalah sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial dapat diterapkan pula dari diri sendiri dan masyarakat. Contohnya buku-buku pelajaran, ceramah agama, orasi ilmiah, mengikuti diskusi, serta iklan layanan masyarakat. Terakhir, bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri, artinya mampu mengungkapkan gambaran, tujuan, maksud, dan juga perasaan. Sedangkan fungsi bahasa secara khusus yaitu meliputi: pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia sebagai makhluk sosial tak lepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosial lainnya. Oleh karena itu, bahasa dapat digunakan sebagai alat untuk menghubungkan manusia satu dengan manusia lainnya. Kedua, mewujudkan seni atau sastra. Bahasa juga dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media sastra seperti puisi, prosa, syair, dan lain-lain. Ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno, tentu kita akan dapat mengetahui dan memahami kejadian-kejadian di masa lampau dengan menelusuri naskah kuno ataupun prasasti-prasasti yang ditemukan. Terakhir, mengeksploitasi iptek. Manusia akan selalu mengembangkan suatu hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan iptek tak luput dari penggunaan bahasa. Kemudian, ada fungsi bahasa menurut para ahli. Vino Sehannario mengungkapkan bahwa fungsi bahasa terdiri dari 5 hal, yaitu pertama ada interpersonal, yaitu kemampuan untuk menjalin hubungan kerja atau hubungan sosial dengan orang lain. Fungsi bahasa yang kedua yaitu fungsi direktif. Fungsi ini memungkinkan kita untuk mengajukan permintaan, memberi saran, membujuk, meyakinkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, fungsi referensial. Fungsi ini berhubungan dengan kemampuan berbicara dan menulis mengenai lingkungan sekitar kita dan juga mengenai fungsi metalinguistik. Yang keempat ada fungsi imajinatif. Fungsi ini berkaitan dengan hubungan menyusun ritme bahasa, baik lisan maupun tulisan. Fungsi yang kelima yaitu fungsi personal. Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan pribadi mengekspresikan emosinya. Sedangkan menurut Popper, fungsi bahasa ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi stimulus, artinya bahasa digunakan sebagai rangsangan yang dapat mendatangkan suatu respon. Yang kedua, fungsi deskriptif, artinya digunakan untuk menjelaskan, memaparkan, menggambarkan sesuatu kepada orang lain. Yang ketiga, fungsi ekspresif, artinya bahasa digunakan untuk mengungkapkan perasaan, ide kepada orang lain. Yang keempat, fungsi argumentatif, artinya bahasa dapat digunakan untuk berargumentasi dengan orang lain. Hubungan fungsi bahasa dengan aspek kehidupan.
Yang pertama, hubungan bahasa dengan kebudayaan. Menurut Konconingrat, bahasa merupakan bagian dari unsur-unsur kebudayaan. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi berperan penting terhadap penyebaran hasil kebudayaan di masyarakat. Sebaliknya, kebudayaan juga digunakan sebagai wadah atau tempat berkembangnya bahasa-bahasa. Hubungan yang kedua yaitu hubungan bahasa dengan etika moral. Hubungan bahasa dan etika moral ini dapat kita lihat dari pemakaian tata krama atau yang lebih kita kenal dengan undak usuk. Secara pragmatis, menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, undak usuk ini dibagi menjadi dua yaitu bahasa halus dan bahasa kasar. Ragam hormat digunakan sebagai bahasa halus dan ragam kasar digunakan sebagai bahasa akrab. Bahasa halus dan bahasa kasar ini dapat kita kategorikan dengan 3 pemakaian yaitu adanya unsur pembicara, adanya kawan bicara, dan yang dibicarakan. Dalam norma etika, ketika kita berbicara dengan orang yang berpangkat lebih tinggi atau lebih tua, sebaiknya kita menggunakan bahasa halus. Ketika kita melanggar hal tersebut, kita dapat digolongkan sebagai orang yang tidak beretika. Hubungan bahasa dengan religi. Dalam kaitannya dengan sistem religi, kedudukan bahasa sebagai suatu deskripsi pengalaman kemanusiaan dalam dimensi personal maupun sosial. Pengalaman-pengalaman dan pengetahuan kemanusiaan tersebut tidak hanya mempresentasikan, tetapi juga secara fundamental mengandung gagasan-gagasan atas simbol bunyi yang dilambangkan sebagai gagasan-gagasan tersebut berfungsi mengkomunikasikan dan membuat manusia sebagai pemakai bahasa melihat kedudukannya sendiri dalam perspektif bentuk yang lain. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa religi dapat direfleksikan dengan menggunakan bahasa. Kesimpulannya, bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini merupakan fungsi dasar bahasa yang tidak dihubungkan dengan status dan nilai-nilai sosial. Demikian video penjelasan singkat mengenai fungsi bahasa dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.